أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف وحفظه الله وعلام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة ada yang pertama al-nisfu, yang kedua al-rubu', yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thuluth, al-thuluthan, yang kelima al-thuluth, yang keenam as-sudus. Al-nisfu berapa orang? 5. Yang pertama az-zawj, yang kedua bintu sulbiyah, yang ketiga bintu ibni, yang keempat al-ukhtus syaqiqah, yang kelima al-ukhut. Az-zawj syaratnya berapa? Yaitu tidak ada far'ul waris adalah al-ibnu, ibnul ibni wa insafal, al-bintu, bintul ibni wa insafal. Yang kedua adalah bintu sulbiyah, syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadhil unthayayn. Yang kedua tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bintu sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintul ibni, syaratnya berapa? 3. Tidak ada ulas sulbi atau akrab minha. Yang kedua tidak ada mu'assib, yang ketiga tidak ada mu'assib. Yang pertama rinciannya, apabila ada al-ibnu, anak laki-laki, maka mahjub dari mana? Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sudus tahmilatan. Apabila ada 2 anak perempuan kandung atau lebih maka mahjub dari mana? Kecuali ada qarib muqarrab. Siapa qarib muqarrab? Ibnul ibni. Kemudian yang kedua adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadhil. Yang ketiga itu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bintul ibni lainnya. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtus. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib, yang keempat tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka al-ukhtus syaqiqah. Apabila ada al-bintu atau 2 anak perempuan kandung atau lebih maka asabah. Apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadhil. Kemudian tidak ada siapa mu'assibnya? Al-ukhtus syaqiqah lainnya. Yang kelima adalah al-ukhut. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada far'ul waris al-ibnu maka al-ukhut mahjub. Apabila ada anak perempuan 1 atau lebih maka asabah. Apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada 1 orang saudara kandung laki-laki maka mahjub. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka apabila ada 2 orang saudara kandung perempuan lebih maka
kecuali ada akhbar. Siapa akhbarat? Al-akhir. Jika ada. Kemudian yang berikutnya adalah siapa muasibnya? Al-akhir. Jika ada muasibnya maka kita jadi itu adil. Yang berikutnya tidak ada. Siapa adilnya? Al-ukhur. Al-ab lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-rubu. Berapa orang? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Itu ada far'ul waris. Yang kedua adalah az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? Tidak ada far'ul waris. Kemudian yang berikutnya al-thumun. Berapa orang al-thumun? Satu orang, yaitu az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? Itu bersamanya ada far'ul waris. Yang berikutnya adalah al-thulutsan. Berapa orang al-thulutsan? Yang pertama bintas sulbiyah fa'athar, yang kedua bintas ibni fa'athar, ketiga al-ukhtan syekadani fa'athar, yang keempat al-ukhtan ni'am. Yang pertama syaratnya berapa? Satu, itu tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Jika ada mu'asibnya maka bintas ibni fa'athar. Yang berikutnya adalah bintas ibni fa'athar. Syaratnya berapa? Yang pertama adalah tidak ada wala sulbi atau. Yang kedua tidak ada mu'asib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka bintal ibni fa'athar mahjub. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sudus takmiladan. Apabila ada dua anak kandung lebih maka mahjub. Kecuali ada sahabat barik barat ibnu ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'asib. Jika ada mu'asib maka dijaga kedua halil. Yang berikutnya al-ukhdani asy-syaqiqatani fa'athar. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak mu'asib. Yang pertama rinciannya apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu satu orang atau lebih maka sudah. Yang kedua adalah tidak ada. Apabila ada ayah maka mahjub. Yang ketiga adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akhul syakir. Tidak ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Yang berikutnya adalah syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'asib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada al-bintu atau dua orang atau lebih maka as-salah. Apabila ada al-akhul syakik maka mahjub. Apabila ada al-akhul syaqiqah maka as-sulus takmiladan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbarat? Al-akhir. Yang berikutnya adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akhir. Jika ada mu'asibnya maka ditajari itu hal yang. Yang berikutnya adalah al-turus. Berapa orang al-turus? 2. Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwa atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak berbilang saudara sekandung seberapa ataupun seibu. Ikhwah atau al-akhwat itu syaratnya berapa? Itu tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un. Siapa aslun zakarun? Al-am, al-jad, wa il-ala. Siapa far'un waris? Al-ibnu, ibnu al-ibni, wa il-zabal, al-bintu, bintu al-ibni, wa il-zabal. Yang berikutnya adalah as-sulus berapa orang? 7. Yang pertama adalah al-am, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'athar, yang keenam ukhud al-ab fa'athar, yang ketujuh adalah al-akh atau al-ukhud al-um. Yang pertama adalah syaratnya al-ab. Apa syaratnya? Berapa? Tidak ada? Ada far'ul waris. Jika ada anak laki-laki maka hanya mendapatkan sekali bagian saja, yaitu as-sudus. Jika ada perempuan maka mendapatkan 2 kali bagian. Yang pertama as-sudus bil fardhi, yang kedua bil tahsili. Al-jad sama dengan al-ab. Yang menghalang ijad adalah al-ab. Kemudian al-um syaratnya berapa? 2, yaitu pertama ada far'ul waris, yang kedua berbilang saudara sekandung berapa ataupun seibu. Yang berikutnya adalah al-jaddah. Yang menghalangi jaddah min jamil ab siapa? Al-ab, al-um, al-jaddah akhrabu minha. Jadi al-um adalah al-um, al-jaddah akhrabu minha. Kemudian yang berikutnya adalah bin
bintul ibni fa'aktar, bintul ibni fa'aktar. Salatnya berapa? Satu, yaitu bersamanya ada satu orang anak perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-ukhut lil afaq. Salatnya berapa? Satu, bersamanya ada satu orang saudara perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut lil umm. Syaratnya berapa? Yaitu tidak ada aslul zakarun, tidak ada far'un jaris. Siapa aslul zakarun? Al-akh, al-jad, wa al-akh. Siapa penggaris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa al-samal, al-bintu, bintul ibni. Nah, kemudian sekarang babul asabah. Ulang lagi. Al-asabatu man laysa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang muqaddar, yang ditentukan pada hukum syarak. An-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thuluthan, kemudian al-thuluth, kemudian as-sudus, yang disebut dengan nasibun muqaddar. Nah, kalau tidak ada bagian bagian yang muqaddar ditentukan pada hukum syarak, maka dia disebut dengan al-asabah, gitu ya. Jadi asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syarak. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi kepada 3 bagian, itu. Jadi asabah tadi adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Ma taqarrara ahla man tadha tajalla. Yang diulang-ulang maka akan lebih manis, yang diperjelas maka akan lebih sangat jelas. Nah, taqarrara ahla wa man tadha tajalla. Jadi al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Nah, asabah ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, al-qismul awwalu al-asibu bi nafsihi. Disebut dengan al-asib bi nafsihi. Dalam kitab lain disebutkan asabah bin nafsi. Asabah, al-asabah bin nafs. Al-asabah bin nafs, sama ini juga. Jadi kita boleh bilang al-asib bin nafsi atau kita bilang asabah bin nafs. Bin nafs. Jadi kalau bin nafs nggak pakai hak lagi. Al-asabah bin nafs. Itu yang sering orang bilang asabah bin nafs. Tapi ini di kitab ini al-asib bin nafsi, sama ini juga. Jadi boleh kita bilang al-asib bin nafsi, boleh kita bilang al-asabah bin nafs tanpa ada hak. Al-asib bin nafsi, orang yang mengasabahkan dirinya, aibidadihi, dirinya. La biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi dia mengasabahkan dirinya sendiri, tidak dengan sebab perantaraan orang lain. Karena nanti ada orang yang mengasabahkan bukan dengan diri tapi dengan sebab orang lain. Nah, kalau al-asib bin nafsi, dia mengasabahkan dengan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Siapa itu al-asib bin nafsi? Wa huwa alladhi idza wujida, kalau dia ada, akhadha jami'al mali idza farada. Kalau ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi al-asib bin nafsi, kalau dia ada tapi sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan, begitu. Jadi al-asib bin nafsi tadi adalah orang yang mengasabahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatul mali ba'da akhdhi dzawil furudi furudahum. Dan dia akan mengambil sisa harta warisan setelah dzawil furud atau jadi boleh kita bilang dzawul furud atau kita bilang ashab atau kita bilang ahlul furud. Setelah dzawul furud mengambil masing-masing bagiannya tuh. Ini ada yang bagian nisfu, ada yang bagian ar-rubu, ada yang bagian al-thumun, ada yang bagian al-thuluthani, ada yang bagian al-thuluth, ada yang bagian al-sudus. Masing-masing ambil bagiannya. Ada sisa hartanya dari warisan itu, maka sisanya buat al-asib bin nafsi. Jadi begitu pengertian al-asib bin nafsi tadi, orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil
semua harta warisan. Tapi kalau ada dawul furud, ada ashabul furud, ada ahlul furud. Nah, setelah mereka mengambil masing-masing bagiannya, ada sisa harta warisan, maka inilah yang mengambilnya, yang disebut dengan al-asib nafsi. Itu ngerti ya? Nah, kemudian ada beberapa orang ini yang disebut dengan kategorinya al-asib nafsi. Yang pertama, wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i, perempuan yang memerdekakan budaknya. Ada perempuan punya budak, kemudian ini budak dimerdekakan. Inilah yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa'. Tuh. Manakala ini budak meninggal dunia dan tidak sama sekali ada dawul furudnya, maka langsung si tuan tadi, perempuan tadi yang bebaskan budak tadi langsung apa? Mengambil semua harta warisannya, karena dia masuk dalam kategori al-asib nafsi. Itu pertama itu. Jadi pertama yang masuk kategori al-asib nafsi adalah al-mu'tiqah minan nisa, perempuan yang merdekakan budaknya. Yang kedua adalah wajami'ul quduri, semua laki-laki. Jadi semua laki-laki adalah masuk pada kalimat al-asib nafsi illa zawja, kecuali pertama az-zawj, suami. Yang kedua wal akha li ummin, saudara laki-laki seibu satu orang. Jadi kecuali suami dan kecuali satu orang saudara laki-laki seibu. Kok yang dua ini tidak termasuk daripada al-asib bin nafsi? Fahuma min ahli furudi, keduanya termasuk daripada ahlul. Jadi keduanya az-zawj, al-akh li termasuk dawul furud, ashabul furud atau ahlul lalla asabati, bukan apa? Bukan al-asabah, bukan asabah tuh. Jadi dua ini bukan termasuk daripada asabah, tapi termasuk daripada ahlul furud atau dawul furud atau ashabul furud. Jadi dua orang doang tuh yang masuk kategori al-asib nafsi. Yang pertama al-mu'tiqah minan nisa, yang kedua adalah jami'ut tuhur. Kecuali dua, az-zawj dengan al-akh il-um. Kenapa demikian? Keduanya bukan termasuk daripada al-asabah. Fa'innahuma min ahli furud dan asabati. Ngerti ya, jelas ya? Ya. Jadi tuh ringkasnya gimana? Catatan ringkasnya gimana? Zulwala itu, zulwala, orang yang punya apa? Yang punya budak. Artinya apa? Tadi itu al-mu'tiqah dan nisa. Yang kedua, dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi unta, laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi jalurnya laki-laki semua. Yang tadi di atas jami'ul dhur illa zauja wal akh li ummin, itu ringkasnya itu kalimatnya itu. Pertama dzul wala, yang kedua dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi unta. Jadi jalurnya bukan perempuan tapi apa? Laki semua tuh. Inilah yang disebut dengan al-asib binafsi. Contohnya siapa? Al-ammu min ahlil asabati, paman yang termasuk daripada ahli asabah atau al-asib binafsi. Artinya jelas ya. Nah sekarang wa idza jatama aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau berkumpul lebih dari satu orang dari al-asabah tadi, kumpul banyak nih, semua laki-laki kumpul semua di situ. Ini semua al-asib binafsi semua. Ini bagaimana ini? Ada anak laki-laki, ada paman, ada kakek, ada keponakan laki-laki, ada sepupu laki-laki, semua tuh kumpul semua. Ini bagaimana kalau kumpul semuanya? Apakah semua dapat? Enggak. Falwaritu huwal muqaddamu jihatan, yang merupakan orang yang mendapatkan warisan pertama yang didahulukan adalah jihad dulu, jalur dulu pertama tuh. Jadi kalau sehari cuma ngumpul dari al-asabah al-asib binafsi, maka yang didahulukan pertama dari jalur apa? Jihad atau apa? Jalur tuh. Cuma korabatan, yang kedua baru apa? Korah tuh, kedekatan tuh, kekerabatan. Yang ketiga, summa kuwatan. Yang ketiga adalah kuwatan tuh. Jadi ingetin tuh, kalau kumpul semua dari al-asib binafsi, maka pertama yang didahulukan adalah dari jihad, jalur dulu. Yang kedua baru apa? Korobah, kedekatan, kekerabatan. Yang ketiga baru apa? Kuwatan, kekuatan.
Itu urutannya ya. Jadi pertama jihad, yang kedua qarabah, yang ketiga quwwatan. Ingatin itu. Nah sekarang jihadul usul berarti sawaun. Jalur dari al-asib bin nafsi ada 7, ingatin tuh. Jalur dari al-asib bin nafsi ada 7, ingatin tuh. Yang tadi pertama tuh ya. Jadi kalau semua mengumpul al-asib bin nafsi, maka yang didahulukan pertama adalah jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, yang ketiga adalah quwwah tuh. Nah sekarang jihad itu apa? Jihad itu jalur itu terbagi kepada 7 bagian. Yang pertama adalah al-bunuwah, ingat itu. Jihad jalur pertama adalah al-bunuwah. Siapa al-bunuwah? Pertama al-ibnu, yang kedua ibnul ibni, wain syafa. Ingat itu. Jadi pertama al-ibnu, yang kedua adalah ibnul ibni, yang kedua adalah ketiga wain syafa. Ingat itu. Anak laki, kemudian cucu laki dari anak laki-laki terus ke bawah tuh. Itulah yang disebut dengan jihad. Dari yang pertama itu jalurnya adalah jalur bunuwah. Bunuwah itu jalur anak ya. Bunuwah itu jalur anak. Yang kedua adalah min jihadil ubuwah, tumal ubuwah. Dari jalur apa? Bapak. Siapa itu? Al-ab, kemudian Abul Ab. Pertama adalah al-ab, yang kedua Abul Ab. Wa idza ala. Ingat itu. Yang pertama al-ab, yang kedua Abul Ab atau al-jad. Kita bilang Abul Ab atau al-jad. Wa idza ala itu. Pertama bapak, yang kedua bapaknya. Bapak berarti siapa? Kakek. Wa idza ala terus ke atas. Itulah jihad ditinjau dari jalur apa? Ubuwah tuh. Diulang lagi ya. Jihad itu dalam al-asib bin nafsi ada 7. Yang pertama adalah al-bunuwah. Al-bunuwah jalur anak, yaitu al-ibnu, ibnul ibni, yang sama. Yang kedua adalah al-ubuwah, yaitu jalur apa? Yaitu pertama al-ab, kemudian abul ab, wain ada. Yang ketiga tumal jududatu, jalur kakek. Siapa itu? Al-jad, Abu Jad, wa inna Allah. Ingat itu. Kakek, kemudian bapaknya kakek, dan terusnya ke atas. Masih yang ketiga, wal ukhuwah, jalur daripada saudara. Siapa itu? Yang pertama al-akhus syaqiq, yang kedua al-akh. Ingatin. Yang pertama adalah al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Yang kedua adalah saudara laki-laki yang sepatah. Jadi al-ukhuwah itu pertama adalah al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sepatah. Yang keempat sunnah banul ukhuwah. Banul ukhuwah, anak-anak saudara. Siapa itu? Pertama ibnul akhis syaqiq, kemudian ibnul akhi wa in sama. Ingat itu kalimatnya wa in sama. Yang pertama adalah ibnul akhis syaqiq. Berarti siapa itu? Ponakan laki-laki dari saudara kandung, yang sekandung tuh. Kemudian yang kedua adalah keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Terus ke bawah tuh cari itu. Terus ke bawah. Berarti ibnil akhis syaqiq, ibnil akhil abdu. Ulang lagi ya. Jadi jihad ada 7 jalur, ada 7. Yang pertama adalah al-bunuwah. Siapa bunuwah? Al-ibnu, ibnul ibni, insya. Yang kedua adalah al-ubuwah. Siapa ubuwah? Al-ab, abul ab, wa in ala. Yang ketiga adalah al-jududah. Siapa jududah? Al-jad, abul jad, in ala. Masih yang ketiga al-ukhuwah. Siapa? Al-akhus syaqiq, kemudian al-ahab. Kemudian yang keempat banul ukhuwah. Siapa itu? Ibnul akhis syaqiq, ibnul akhi al-ab, kemudian wa in sama. Yang kelima tumal umumah. Kemudian jalur umumah, paman. Siapa itu? Al-ammus syaqiq, paman sekandung. Kalau paman sekandung berarti bapak kita punya abang atau adik laki-laki yang sekandung sebapak seibu, disebut dengan al-ammus syaqiq.
paman sekandung, kemudian al-am bil am, paman sebapak. Bapak kita punya abang atau adik, tapi yang hanya apa? Sebapak doang, disebut dengan paman sebapak tuh. Jadi yang pertama al-ammu syaqiq, paman sekandung. Yang kedua adalah al-ammu li ab, yaitu paman sebapak. Nah, kemudian ke bawahnya ibnul ammi syaqiq, berarti siapa itu? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kemudian ibnul ammi li ab, siapa itu? Sepupu dari paman sebapak. Wa in sapa, terus ke bawah tuh, ingat itu jadi dalur al-umumah tuh. Al-umumah yaitu paman. Pertama al-ammu syaqiq, paman sekandung. Yang kedua al-ammu li ab, paman sebapak. Yang ketiga adalah ibnul ammi syaqiq, berarti sepupu dari paman sekandung. Yang keempat ibnul ammi li ab, sepupu dari paman. Wa in sama terus ke bawah, itu dari jalur umumah paman. Nah, kemudian yang keenam tsummal wala'u, kemudian al-wala, perbudakan, yang disebut dengan apa tadi? Dzul wala. Siapa dia orang itu? Al-mu'taqa. Gitu tuh. Jadi kalimat al-wala itu adalah dzul wala. Siapa itu dzul wala? Itu al-mu'taqa. Nah, satu. Itu jalur itu. Jadi belakangan tuh, belakangan. Ya dulu, ada nggak min jihatil bunuwah? Ada nggak min jihatil unuwah? Ada nggak min jihatil jududah? Ada nggak min jihatil ukhuwah? Ada nggak min jihatil banul ukhuwah? Ada nggak min jihad al-umumah? Kalau semua nggak ada, baru dapat al-wala tuh. Yang tadi yang inilah al-mu'taqa. Jadi kan langsung dapat. Ya itu jalurnya tuh, jihad apa disebutnya tuh. Jadi lihat bunuwah, lihat ukhuwah, lihat jududah, lihat ukhuwah, lihat banul ukhuwah, lihat umumah. Kalau semua nggak ada, baru al-wala, yakni siapa tadi? Al-mu'taqa. Jadi belakangan tuh. Yang ketujuh, tsumma baitul mali, kemudian baitul mal, karena mereka ada baitul mal. Punya negara mengelola, yang mengelola negara, kerajaan atau negara, baitul mal. Itu yang terakhir baitul mal. Nah, kemudian fal jihatul muqaddamah, yang tujuh ya. Pertama bunuwah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga jududah dan ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima umumah, yang keenam al-wala, yang ketujuh adalah baitul mal. Baitul mal kas negara, sekarang udah nggak ada baitul mal. Fal jihatul muqaddamah, maka jihad, jalur yang didahulukan, tahjuman ba'daha, akan menghalangi yang setelahnya. Jadi jalur yang didahulukan itu akan menghalangi yang setelahnya. Contoh, kal akhi, seperti saudara laki-laki yang sekandung atau yang sebapak. Yahjubul amma, maka dia menghalangi siapa? Menghalangi paman. Duluan mana paman namanya saudara laki-laki? Laki itu. Ini ada al-asib bin nafsi, ada dua. Ada saudara kandung, ada paman sekandung. Yang dapat siapa itu? Sekandung. Kenapa demikian? Karena duluan siapa itu? Duluan saudara sekandung. Nah, jihahnya itu duluan saudara sekandung. Kata golongan begitu. Al-bunuwah, tuh. Kemudian al-ubuwah, kemudian al-jududah, al-duluan yang ketiga tuh. Baru kemudian siapa? Banul. Baru yang kelima siapa? Duluan mana itu? Duluan al-ukhuwah. Makanya dahulukan adalah al-ukhuwah. Jalur dulu dari al-ukhuwah tuh. Ngumpul nih saudara sekandung dengan saudara dengan paman sekandung. Yang di bawah itu siapa? Saudara kandung. Kenapa demikian? Saudara sekandung jihadnya apa? Duluan. Begitu. Atau ngumpul saudara laki-laki yang sebapak dengan paman yang sekandung. Dua mana itu? Ini ada sisa warisan. Yang ada al-asib bin nafsi, saudara laki-laki sekandung dengan paman sekandung. Yang dapat siapa itu? Kenapa demikian? Karena duluan apanya? Jihadnya, jalurnya duluan dia itu.
Jadi paman nggak bisa ngotot. Kenapa? Ada apa demikian? Jalur paman nomor 5 belakangan. Duluan tadi saya jalur ukhuwah saudara. Nanti sih kalau udah ngerti pas takbir, pas lagi ngitung, insya Allah udah tahu. Makanya lama-lama tuh nisfu sampai as-sudus tuh ulang tuh. Nanti juga al-asada ini ulang-ulang lagi tuh. Ada modal. Nanti ada al-hajab lagi nanti insya Allah. Jadi ini demikian ya. Jadi kalau seandainya ngumpul semua daripada al-asib bin nafsi, maka tadi kaidah tuh yang didahulukan adalah yang lebih dulu apa tadi? Nah, jihadnya pertama, yang kedua adalah korban, kerabatan, yang ketiga adalah kuwah tuh. Nah, itu sekarang udah terinci tuh. Jihad itu ada 7. Pertama al-quwwah, yang kedua al-ubuwah, yang ketiga al-judulah dengan al-ukhuwah, yang keempat badul ukhuwah, yang kelima al-umumah, yang keenam al-wala, yang ketujuh adalah baitul mal. Ngumpul nih, ada al-asib bin nafsi, ada misalnya al-akhus syakik dengan al-ammus syakik. Dulu mana jihadnya? Maka yang dapat siapa itu? Akhus syakik. Atau ngumpul ada al-akhil am dengan al-amdil am. Yang dapat siapa itu? Kenapa demikian? Karena jalurnya duluan siapa itu? Al-akhil am tuh. Nah sekarang kalau sama gimana? Itu kan udah jauh dari jalurnya, lebih duluan al-ah ketimbang al-am. Karena kalau sama gimana? Fa'inis tawatil jihadu. Kalau sama jalurnya, quddimal aqrabu darajatan. Didahulukan yang paling dekat derajatnya, yang paling dekat peringkatnya. Jadi kalau sama dia punya jalurnya, yang didahulukan yang lebih dekat peringkatnya, lebih dekat derajatnya atau peringkatnya. Contoh, kabni akhir li abid, ada keponakan dari saudara laki-laki sebapa, muqaddamun didahulukan ala benibni akhir syaqiqin ketimbang dari cucu laki-laki dari keponakan laki-laki saudara yang sekandung. Ulang lagi. Ini ada keponakan laki-laki dari saudara sebapa. Kemudian ada siapa lagi? Cucu laki-laki dari keponakan laki-laki yang apa? Saudara sekandung. Itu. Jadi ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Yang kedua ada siapa lagi? Cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Tinggal mana tuh? Lebih dekat peringkatnya, lebih yang mana tuh? Ada keponakan laki-laki dari saudara sebapa, kemudian ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara. Nah, tinggal mana peringkatnya tuh? Lebih dekat mana? Ponakan laki-laki. Nah, li'annal awwala aqrabu darajatan. Yang pertama lebih dekat peringkatnya. Lebih dekat mana itu? Ponakan atau cucu? Ponakan tuh. Jadi kalau ngumpul ada 2 orang, ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapa, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Yang kedua ada siapa? Cucu laki-laki dari ponakan laki-laki saudara yang sekandung. Dulu mana itu? Lebih dekat mana peringkatnya? Ponakan laki-laki dari saudara yang bapak. Didahulukan yang mana yang dapat mana tuh? Ponakan laki-laki dari saudara sebapa. Ulang lagi. Udah, ini masih udah. Ada pelan-pelan, nggak cepet-cepet, pelan-pelan. Nah, ada tadi kalau seandainya jihadnya berbeda, maka adalah
yang didahulukan adalah yang duluan jihadnya. Maka jihad yang didahulukan menghalangi jihad yang apa? Setelahnya. Tuh. Misalnya tadi ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian ada juga paman yang apa? Sekandung. Duluan mana jalurnya tuh jihadnya? Nah, berarti yang dapat kalau ada sisa harta buat siapa? Nah, inilah yang disebut dengan fal jihadul muqaddamatu tahjubu man ba'daha. Jihad, jalur yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Jadi yang setelahnya nggak dapat tuh dan paman sekandung kan setelah daripada saudara laki-laki sekandung. Kan duluan siapa? Nah, ketimbang tadi siapa? Paman yang sekandung. Kan jalurnya begitu. Al-bunuwa, kemudian al-uhuwa, kemudian al-jududa, al-uhuwa, kemudian banul uhuwa, baru siapa? Al-umuwah tuh. Jadi peringkatnya duluan siapa tuh? Al-uhuwa duluan. Ngumpul nih, ada saudara laki-laki sekandung, ada paman yang apa? Yang sekandung. Nah, dari jihad duluan mana? Saudara laki-laki. Nah, paman kan belakangan. Maka kalau ngumpul dua-duanya, yang didahulukan siapa? Berarti dia menghalangi siapa? Paman dapat gak tuh? Dapat tuh, tuh begitu. Nah, yang kedua, sama jihadnya. Sama-sama dari jalur siapa tadi? Nah, masa bunuh dari ukhuwah, sama-sama dari apa? Ukhuwah, sama-sama dari siapa? Ukhuwah tuh. Nah, pertama dia adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Yang kedua dari siapa? Cucu laki-laki dari, berarti sama dari jalur apa itu? Banul ukhuwah tuh. Bukan ukhuwah, bukan dari banul ukhuwah. Dua-duanya dari banul ukhuwah. Yang satu adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Yang satu adalah cucu laki-laki dari keponakan laki-laki yang sekandung. Ulang lagi, pelan-pelan. Fa'inis tawatil jihadu, kalau jihadnya sama, jalurnya sama, maka kuddimal aqrabu darajatan, didahulukanlah yang lebih dekat apanya? Peringkatnya atau derajatnya. Jadi kalau sama-sama jihadnya, maka yang didahulukan dari siapa? Yang lebih dekat peringkatnya. Ulang lagi. Kalau sama-sama jihadnya, sama-sama jalurnya, maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat apa tadi? Peringkatnya. Contoh tadi, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki dengan siapa tadi? Cucu laki-laki dari keponakan laki-laki yang saudara sekandung. Tuh. Peringkatnya dulu mana itu? Sama-sama jihad. Berukhuwah. Tapi peringkatnya dulu mana? Ponakan laki-laki dari saudara sebapa. Ketimbang cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Kan duluan dia tuh. Maka yang dapat kalau seandainya ada saudara siapa itu? Ponakan laki-laki itu. Begitu. Itulah yang maksud dari kalimat fa'inis tawatil jihadu. Kalau jihadnya sama, jalurnya sama, maka kutimal aqrabu darajatan. Itu adalah yang paling dekat apanya? Peringkatnya atau derajatnya. Berarti jelas ya? Nah, ini ada paman yang sekandung, ada al-ammush syakik, ada paman yang sekandung. Kemudian ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapa. Siapa yang dapat tuh? Kenapa demikian? Karena peringkatnya lebih apa? Lebih dekat tuh. Ada lagi sepupu dari paman yang sekandung. Kemudian ada paman yang sebapa. Siapa yang dapat? Kenapa demikian? Nah, peringkatnya lebih dekat siapa itu? Paman yang sebapa. Tuh begitu aja begitu. Jadi kalau yang lebih dekat peringkatnya, dialah yang dapat tuh. Jelas begitu ya nanti ya. Wallahu a'lam.
السبب. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي إن حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.